Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share. Wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, caranya juga dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, dengan kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insya Allah pada kesempatan subuh ini kita akan membaca Al-Muqaddimatus Sadisatu, Muqaddimah yang keenam, fi asnafil mudrikina lil ghaibi minal basyari. Imam Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah keenam ini menjelaskan kepada kita sifat-sifat al-mudrikin lil ghaibi, orang yang bisa memahami perkara-perkara ghaib minal basyari, dari manusia. Ya, karena manusia itu Bapak Ibu meskipun menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, dan meskipun seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, Allah perintahkan kepada manusia untuk tunduk sujud hormat, sebagaimana yang Allah pernah berkata kepada para malaikat dan iblis, wa il qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Para malaikat semuanya sujud takdim hormat kepada manusia kecuali iblis. Tetapi manusia juga punya banyak keterbatasan. Salah satu keterbatasan manusia, dia tidak punya kemampuan menjangkau dunia gaib, ya, dunia yang tidak kasat mata, dunia yang tidak bisa dijangkau dengan panca inderanya.
Oleh sebab itu misalnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Jin saja yang Allah Subhanahu wa taala katakan berulang kali di dalam Al-Quran wujudnya ada, tetapi manusia tidak bisa melihatnya. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, innahu yarakum wa qabiluhu. Sesungguhnya jin itu bisa melihat kalian, begitu juga kabilah-kabilahnya. Min haitsu la tarawnahu, sedangkan kita manusia tidak bisa sebaliknya melihat jin dan kelompok-kelompoknya. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu tidak ada sama sekali manusia yang punya kemampuan gaib, manusia yang bisa memahami hal-hal yang tidak kasat mata. Oleh sebab itulah di dalam mukaddimah yang ke-6 Imam Ibnu Khaldun membuat satu pembahasan fi asnafil mudrikina lil ghaibi minal basyari, sifat-sifat dari orang yang mampu memahami perkara gaib dari manusia, bil fitrati awir riyadati, baik dengan fitrah bawaannya karena diberi, auriyator atau karena dia melakukan banyak exercise, banyak latihan-latihan spiritual. Bil fitrah contohnya siapa? Para nabi, para rasul. Mereka tidak punya keinginan untuk mengetahui perkara-perkara gaib, tetapi kemampuan mereka memahami perkara-perkara gaib tentu atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Melalui wahyu, melalui ilham, bahkan sebahagiannya mengetahui perkara-perkara gaib melalui mimpi, seperti yang bisa dilakukan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka itulah sebab baginda Rasulullah SAW menolak ketika para sahabat itu datang kepada beliau meminta Rasulullah meneropong masa depan hidupnya mereka bagaimana. Jadi dulu Bapak Ibu kalau kita baca di dalam Al-Quran, sebahagian sahabat berusaha memanfaatkan kelebihan Nabi mengetahui perkara gaib untuk kepentingan pribadi masing-masing para sahabat. Ada yang datang minta diterawang, ya Rasulullah bagaimana masa depan saya. Ada yang minta diterawang, ya Rasulullah saya baiknya dagang ini apa dagang itu. Ya Rasulullah tolong terawang saya, baiknya saya menikah dengan fulanah atau dengan fulanah. Nah itu ternyata banyak Bapak Ibu dulu dimanfaatkan sama para sahabat. Dan Rasulullah tidak mau umatnya itu terjebak dengan hal-hal seperti itu, karena manusia punya pikiran. Dengan ilmu dia bisa konekkan atau bisa menghubungkan dunia yang ada di dalam dirinya dengan dunia di luar sana, bukan dengan ilmu gaib. Itulah sebab kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Rasulullah agar menahan diri, agar menjaga diri, menjaga jarak dari orang-orang yang ingin memanfaatkan pengetahuan gaibnya Rasulullah untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing. Nah, turunlah ayat, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massaniyas-su." Seandainya saya mengetahui perkara-perkara gaib secara mutlak dalam setiap detik dan kapanpun di dalam kehidupan ini, kata Allah menceritakan keadaannya Rasulullah, lastaksartu minal khair, pasti yang aku lakukan yang baik-baik, pasti yang benar-benar, wa ma massaniyas-su, dan saya tidak akan tertimpa musibah, tidak akan tertimpa celaka. Tapi nyatanya Bapak Ibu, Rasulullah kena juga musibah. Rasulullah berulang kali dianiaya. Kalaulah Rasulullah mengetahui benar perkara gaib, pasti Nabi Muhammad tidak akan dianiaya pada saat beliau hijrah ke kota Taif.
dalam pengetahuan beliau, Bapak Ibu, kenapa Taif dipilih sebagai tempat mahjarnya Rasulullah, tempat hijrahnya Rasulullah? Karena di Taif pada saat itu ada pamannya beliau yang jadi pemimpin Taif, adiknya Aminah, namanya Abdul Jalil. Itu saja, sederhana saja harapannya Rasulullah. Ternyata harapan Nabi Muhammad zon, ya, Abdul Jalil yang diharapkan memberikan bantuan kepada beliau, justru dialah yang menjadi orang terdepan menganiaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi tahu gaib, Bapak Ibu, kalau diberitahu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak diberitahu, Nabi Muhammad sama seperti kita manusia biasa, ya. Nah, buktinya apa? Ada ayat di dalam Al-Quran, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massaniya su." Seandainya saya mengetahui perkara-perkara gaib, lastaksartu minal khairi, pasti akan aku kumpulkan semua manfaat. Wa ma massaniya su, dan saya terjauhkan dari perkara-perkara yang memudaratkan diri. Tapi faktanya Nabi tidak seperti itu. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selain Nabi ada juga orang yang mengetahui perkara gaib birriyadhah, dengan usaha-usaha, dengan latihan-latihan spiritual, dengan tirakat-tirakat tertentu. Ya, pergi semedi lah di gunung ini, di gunung itu, atau misalnya menekuni mantra ini, mantra itu. Ada apa enggak? Ada, dan itu diakui oleh para ulama. Nah, jadi ada dua, orang bisa mengetahui perkara gaib bil fitrati awir riyadati, yang dengan cara fitrah, yaitu melalui wahyu, ilham, dan seterusnya, awir riyadah, atau dengan latihan. Latihan ini berarti dia nuntut, Bapak Ibu, para penuntut ilmu gaib, para penuntut ilmu mistik, ya, dengan berbagai macam tirakat, dengan berbagai macam latihan, atau dengan melazimkan diri membaca mantra-mantra tertentu. Wa yataqaddamuhul kalamu fil wahyi wa ru'yah. Tetapi sebelum jauh Imam Ibnu Khaldun berbicara tentang kedua hal tersebut, terlebih dahulu disajikan kepada kita pembahasan tentang wahyu. Apa itu wahyu? Wa ru'yah, apa itu mimpi? Ya, ru'yah itu mimpi yang kemudian jadi kenyataan. Itu biasanya mimpi yang terjadi pada diri seorang nabi. Mimpinya para nabi itu jadi kenyataan, ya, tidak pernah meleset. Atau juga yang sering disebut dengan ru'yah as-shadiqah, atau juga disebut dengan ar-ru'yah as-shalihah, mimpi yang kemudian menjadi kenyataan. Iklan, kata Imam Ibnu Khaldun, ketahuilah oleh kita semua, annallaha subhanahu istafa minal bashari ashkhasan faddalahum bi khitabih. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih untuk memuliakan manusia-manusia tertentu dan diberi keutamaan manusia-manusia ini di atas manusia-manusia yang lain bi khitabihi, dengan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dimaksud di sini? Para nabi, para rasul. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada seorang nabi, kepada seorang manusia, maka manusia itu menjadi nabi. Begitu juga pada saat Allah memberikan perintah langsung kepada seorang manusia, manusia itu menjadi rasul. Bapak Ibu, misalnya kita kasih contoh Nabiullah Musa, sebelumnya manusia biasa, ya, sebelum diberi wahyu, sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Musa melalui ilham, bukan dengan wahyu, meminta Musa untuk naik ke Bukit Tursina. Setibanya di Bukit Tursina, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inni
ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya saya adalah Tuhanmu, fakhla'na 'alaik, copot dua sendalmu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena kamu sedang berada di lembah yang disucikan. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha, dan saya sudah memilihmu menjadi nabi, maka dengar baik-baik. Dengar baik-baik terhadap apapun wahyu lima yuha yang akan diberi kepadamu. Inni ana rabbuka la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tiada Tuhan selain saya, fa'budni, sembahlah saya, wa aqimis salata li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingat saya. Semenjak itu Nabiullah Musa bukan lagi sembarang orang, sudah menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kejadiannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Setelah dapat perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Muhammad itu bukan lagi manusia biasa. Faddalahum bi khitabih, dia telah mendapatkan keistimewaan dari Allah dengan perintah langsung, sedangkan kita perintahnya kita peroleh melalui perantaranya para nabi dan para rasul. Maka Bapak Ibu, itulah sebab setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, beliau bingung apa yang terjadi pada dirinya, sehingga saking bingungnya terjadi goncangan batin. Sakit Rasulullah, minta diselimuti, zamiluni, atau dalam riwayat yang lain dasiruni. Kalau yang mengatakan riwayatnya zamiluni, maka ayat yang kedua turun setelah surat Al-Alaq 1-5 itu Al-Muzammil. Tetapi bagi yang berkata mintanya Rasulullah kepada keluarganya dengan kalimat dasiruni, maknanya sama, selimuti saya, maka ayat yang kedua turun setelah surat Al-Alaq 1-5 adalah surat Al-Mudaththir. Ya. Setelah itu kan Rasulullah dibawa oleh Khadijah kepada pamannya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal pun menyimak apa yang dituturkan oleh Rasulullah, pengalamannya di Gua Hira dengan makhluk yang sangat aneh yang punya sayap. Setelah mendengar penjelasannya Nabi Muhammad, Waraqah bin Naufal tanpa ragu beliau berkata, hadza namus alladzi ja'a bihi Musa, yang mendatangi Musa malam itu namanya Namus, yang dulu juga pernah mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Sama Bapak Ibu. Ya, semenjak manusia itu mendapatkan perintah langsung dari Allah, maka Allah telah memuliakan sosok tersebut dengan nubuwah, dengan kerasulan. Wa fattarahum ala ma'rifatihi, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan fitrah ke dalam diri mereka untuk dengan mudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia Bapak Ibu butuh usaha, ya, butuh belajar untuk bisa makrifat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para nabi, para rasul dengan sendirinya, di fitratihim, ya, dengan fitrahnya mereka, mudah sekali mereka bisa mencapai derajat ma'rifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kan sangat mustahil atau sangat tidak mungkin kalau ada sosok nabi yang mendapatkan titah langsung dari Allah tetapi sulit dalam memakrifatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat mustahil. Gimana dia mau membimbing umat, mau mengajak umat, sedangkan dirinya saja tidak bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa ja'alahum wasaila bainahu wa baina ibadihi. Nah, karena keistimewaan yang banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi dan rasul, kemudian dijadikanlah mereka, yaitu para nabi rasul, wasaila bainahu wa baina ibadihi, menjadi perantara, penyambung lidah firman Allah Subhanahu wa taala kepada kita para hambanya. Yu'arrifunahum bimasalihihim, kemudian para nabi inilah yang memberitahu, mengajari kita maslahat-maslahat yang harus diwujudkan di dalam kehidupan. Ya, kita tidak bisa bayangkan Bapak Ibu, tanpa hadirnya sosok nabi, mungkin ya sosok kaum perempuan, anak-anak itu masih kita anggap sebelah mata. Kenapa perempuan begitu dihormati di dalam Islam misalnya? Karena ada perintah agama, ya. Kalau tidak, ya kita nggak akan pernah mungkin menghormati perempuan. Kenapa seorang ibu bagi anak-anaknya lebih dijunjung daripada seorang ayah? Karena perintah agama. Rasulullah ditanya sama sahabat, man ahabbun nasi bihusni sahabati. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak aku jadikan sahabat? Rasulullah menjawab, ummuka. Summaman, setelah ibuku siapa lagi ya Rasulullah? Summa ummuka, kemudian ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Summa ummuka, masih ibumu. Baru yang kali keempat Rasulullah menjawab, summa abuka, baru yang keempat adalah bapakmu. Itu Bapak Ibu kita ketahui melalui lisannya para nabi, lisannya para rasul. Kalau tidak melalui para nabi dan para rasul, Bapak Ibu, saya yakin sekali manusia misalnya setelah kedua orang tuanya meninggal tiap hari bersengketa. Sudah ada ayat faraid saja, manusia masih bersengketa Bapak Ibu, memperebutkan harta warisan, padahal kan nggak usah direbut sebenarnya. Sudah jelas hak laki-laki berapa, hak anak perempuan berapa, atau kalau semuanya anak perempuan dapatnya berapa, walinya dapat berapa, itu kan sudah jelas dalam agama. Nggak usah lagi dipermasalahkan, nggak usah lagi diributkan. Oh masih ribut juga, balik kepada ayat itu. Oh nggak mau tunduk sama ayat itu, keluar aja dari agama Islam. Kenapa susahnya? Ya. Nah, kalau kita mau ikut agama, tunduk sama ayat itu, nggak usah ribut-ribut. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau tidak ada ayat faraid, waduh, kacau itu, bisa bunuh-bunuhan abang dengan adik. Ada ayat faraid saja bisa seperti itu, apalagi tidak ada ayat faraid Bapak Ibu, ya. Na'udzubillah min zalik. Maka salah satu kepentingan utama para nabi dan rasul, yu'arrifunahum bimasalihihim, mereka akan mengajarkan kepada kita maslahat-maslahat dalam kehidupan, terutama dunia dan akhirat. Kalau nggak ada nabi juga kita nggak tahu Pak caranya minta bahagia di akhirat. Pasti kita cuma mintanya bahagia di dunia. 2 minggu yang lalu saya diminta isi pengajian di PDAM Tirta Darui. Ada salah satu pegawai PDAM tanya setelah pengajian, ada sesi tanya jawab. Pak Ustadz, boleh nggak kita mintanya dunia saja? Saya kepingin sekali punya mobil Vios katanya. Saya kepingin doanya, ya Allah Vios, Vios, ya Allah Vios. Ya, nggak salah, tetapi kurang tepat saya bilang. Karena boleh jadi kalau kita minta mobil Vios, sebenarnya Allah mau kasih Alphard. Tapi sudah kita sebut Vios, ya udah coknya Vios. Nah, itu kan dulu sahabat Nabi ada seperti itu Pak, berhaji sama Rasulullah dalam haji wada. Selama berhaji, selama dia haji mulai dari ambil miqat, Rasulullah kan hajinya dari Madinah, berarti miqatnya di Bi'run Ali. Mulai dari ambil miqat sampai perjalanan tiba di kota Mekah, sampai dia wukuf di Padang Arafah, mabit di Mina, mabit di Musdalifah, melontar jamrah,
melakukan tawaf ifadah, sa'i, lempar jamrat dan seterusnya. Doanya itu Pak, semua dunia. Nah, kalau kita pakai pikiran teman kita tadi, fios ya Allah fios, lempar jamrat fios ya Allah fios. Ya, tawaf nggak doa lain dia Pak, fios zikirnya itu. Boleh nggak? Ya boleh aja, tetapi kurang tepat kata Allah di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita nggak ada nabi, kita nggak paham itu. Wa minan nasi may yaqulu, turun ayat ya, merespon ada sahabat seperti itu. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia doanya terus dunia dan dia tidak punya bahagian apapun yang didoakan untuk kebahagiaan akhirat, padahal kita juga akan hidup di akhirat. Ya. Maka kemudian diajari kita sama Allah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dia keseimbangan. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, doa haji itu kan seimbang betul dunia dengan akhirat. Bukan akhirat saja yang kita doakan pada saat kita haji Pak, dunia juga kita doa. Contoh yang paling mudah Bapak Ibu, sebelum berhaji atau berumrah, pasti kita berdoa atau setidaknya didoakan sama orang lain. Allahumma ja'al hajjahu hajjan mabruran. Ya Allah, jadikanlah hajinya haji yang mabrur, ya kan? Itu masih akhirat mungkin. Wasa'yan masykuran, usahanya menjadi usaha yang disyukuri. Itu sudah dunia Pak. Wa dzamban maghfuran, dosanya diampuni, akhirat. Wa amalan makbulan, amalnya diterima sama Allah, akhirat. Wa tijaratan lan tabur, dunia Pak. Dan perdagangan bagi yang usahawan, atau dan karir bagi yang membangun karir. Lan tabur, yang tidak pernah merugi. Itu dunia Pak. Ya. Jadi Rasulullah menjaga betul keseimbangan itu di dalam doanya, dan kita tidak akan pernah mengetahui itu kecuali melalui lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kepentingan Nabi yang pertama ya, ditaslihi masalahatil bashar fid darain, untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Jadi jangan dunia saja dikejar, silakan kejar dunia, tapi juga jangan lupa bahagian hidup kita kelak di akhirat. Itu jelas sekali firman Allah, wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Cari apa yang Allah karuniakan kepadamu dalam kehidupan akhirat. Ibadah rajin, amal yang rajin. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah lupa kamu masih hidup di dunia, butuh kebutuhan hidup ya. Wa yuharridunahum ala hidayatihim. Para nabi ini juga punya kepentingan ya, mendorong manusia, memotivasi manusia untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'khuduna bihajazatihim anin nar, dan berusaha semampu mereka untuk menyelamatkan manusia dari jeratan api neraka. Maka Bapak Ibu, nabi itu susah, para nabi itu susah sekali kalau ada orang yang menolak hidayah. Nggak akan dibiarkan oleh para nabi. Karena tahu betul Nabi Muhammad, resiko orang yang nolak hidayahnya para nabi itu besar sekali. Itu yang membuat para nabi susah, bahkan susah makan, susah tidur, hilang selera makan, hilang selera tidur. Itu apa Pak? Salah satunya ketika melihat ada orang yang menolak menerima hidayah dakwahnya Rasul. Bapak Ibu bisa baca dalam Al-Quran berulang kali Nabi Muhammad dikritik sama Allah. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu minal mu'minin.
Muhammad, boleh jadi kamu akan mencelakakan dirimu sendiri gara-gara melihat mereka menolak masuk atau menjadi orang yang mukmin, orang yang beriman. Kalau kita bahkan makin selera makan, bahkan orang Islam kita kafirkan. Orang Islam kita kafirkan, kita salah-salahkan, aman-aman aja, orang nggak sholat di samping rumah kita aman-aman saja. Rasulullah tidak seperti itu. Susah beliau, khawatir beliau, ya. Nah, kenapa? Kepentingan yang ketiga, setelah yu'arrifunahum bimasalihihim, Rasulullah ingin memberitahu kemaslahatan hidup yang harus diraih oleh manusia. Pertama, wa yuharridunahum ala hidayatihim, berusaha melimpahkan hidayah kepada manusia, walaupun tahu Nabi hidayah itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'khuduna bihajazatihim aninar, yang ketiga, berusaha menyelamatkan manusia dari jeratan api neraka. Wa yadullunahum ala tariqin najah, kemudian para nabi ini juga punya kepentingan untuk menunjukkan kepada manusia tariqun najah, jalan keselamatan, ya. Wa kana fi ma yulqihi ilaihim minal ma'arif wa yuzhiruhu ala alsinatihim minal khawarik wal ikhbari bil kainati al muhibati anil bashar allati la sabila ila ma'rifatiha illa minallah biwasatatihim. Wa kana fi ma yulqihi ilaih, adapun di antara yang disampaikan oleh para nabi ini kepada kita umat manusia minal ma'arif, dari pengetahuan-pengetahuan, wa yuzhiruhu ala lisanihim wa yuzhiruhu ala alsinatihim, dan apa saja yang dinampakkan oleh para nabi itu melalui lisannya mereka kepada manusia, minal khawarik. Khawarik itu Bapak Ibu perkara-perkara yang tidak sanggup dicerna oleh akal manusia. Walaupun di zaman kita hidup sekarang kita bisa memahaminya. Bapak Ibu, kira-kira kalau dulu hidup di zaman Rasulullah, kita masih Islam atau sudah kafir itu? Saat mendengar ayat ghulibatir rum misalnya, ya, itu turun ayat surat Ar-Rum itu, Pak, terutama ayat 1 sampai 5-nya. Pada saat Rasulullah dalam kondisi sangat terpuruk, kaum muslimin di kota Madinah dikepung dari berbagai penjuru sama pasukan sekutu Arab dalam perang Khandaq, sampai Rasulullah harus bertahan sangat dalam di kota Madinah. Dia buat parit melingkar di dalam kota Madinah supaya pasukan musuh tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah. Dalam keadaan seperti itu, Allah menurunkan ayat ghulibatir rum, suatu hari bangsa Romawi akan dikalahkan. Kira-kira Bapak Ibu masih Islam nggak? Mungkin kemungkinan kita murtad, Pak. Ya, untuk kita nggak lahir di zaman itu. Dengan daya percaya kita yang sangat lemah, justru kita senang mengkritik sesuatu yang kurang masuk akal sama kita. Ya, kemungkinan kita kafir, Pak. Tetapi ya para sahabat punya kualitas keimanan yang berbeda dengan kita. Mereka apapun yang dikatakan oleh Rasulullah percaya. Nah, maka saya sering bercanda, Pak. Seandainya saya Nabi, turun ayat pada hari itu saat perang Khandaq, ayat itu nggak saya sampaikan. Saya sembunyikan dulu. Kenapa? Berat. Orang percaya ghulibatir rum, bangsa Romawi akan dikalahkan oleh umat Islam suatu hari. Nah, itu termasuk perkara-perkara gaib, perkara-perkara di luar akal sehat manusia yang kadang-kadang meluncur dari lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hari ini kita percaya itu karena pada tahun 1497 Masehi, Sultan Muhammad Fatih yang kedua berhasil menaklukkan ibu kota Romawi, ya, Konstantinopel, dalam perang itu, ya, menyeberang Selat Bosporus dan kemudian berhasil menaklukkan
kota Konstantinopel diubah namanya menjadi Istanbul dan menjadi ibu kota Turki, dan Turki sekarang menjadi salah satu negaranya umat Islam. Kita percaya sekarang, kenapa? Sudah terjadi peristiwanya. Dulu belum tentu, masih ghaib. Setelah terjadi bukan lagi ghaib ya. Itu contoh. Atau misalnya Rasulullah berkata di dalam hadisnya beliau, inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Periodisasi penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu 40 hari menjadi spermatozoid. Summa yakunu alaqah, 40 hari kemudian menjadi alaqah zikor. Summa yakunu mudghah, 40 hari kemudian menjadi mudghah. Setelah 120 hari, summa yursalu ilaihil malaku fayanfakhu fihi ruh, baru dia punya nyawa, datang malaikat menghembuskan ruh, baru bergerak. Dulu para sahabat tak punya USG Pak membuktikan itu. Mereka percaya saja terhadap apa yang diucapkan oleh Nabi. Kita hari ini karena sudah bisa dibuktikan, kita percaya apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu. Nah ini Bapak Ibu termasuk dulu perkara gaib, tapi karena bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lagi menjadi gaib bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Nah ini diantaranya ya. Wa kana fima yulqihi ilaihim minal ma'arif wa yudhiruhu ala alsinatihim minal khawarij. Di antara ya ilmu pengetahuan dan hal-hal gaib yang munculnya dari Rasulullah, dari mulutnya para nabi itu apa? Minal khawarij, hal-hal yang di luar akal sehat manusia untuk mencernanya. Wal ikhbar bil kainatil muhibati anil bashar, dan pemberitahuan oleh Rasulullah tentang perkara-perkara gaib yang tidak bisa dijangkau oleh akalnya manusia. Allati la sabila ila ma'rifatiha. Nah, kita manusia biasa tidak mungkin bisa mengetahui itu illa minallah, kecuali melalui wahyunya atau ilhamnya Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamunaha illa bita'limillahi iyahum, dan para nabi ini juga mengetahui perkara gaib itu bukan karena kecerdasan mereka, bukan karena mereka banyak sekali membaca sehingga terkoneksi dunia di kepala mereka dengan dunia luar sana, tidak juga. Bahkan Rasulullah itu buta huruf mau membaca gimana, tetapi tentu mereka mengetahui itu illa bita'limi minallah, karena diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab Rasulullah pernah ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau kadang-kadang sudah mengetahui lebih dulu sebelum kami mengetahuinya?" Nabi Muhammad menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inni la a'lamu illa ma 'allamani Allah." Saya tidak mengetahui apa-apa kecuali apa saja yang diberitahu oleh Allah. Ya, maka Bapak Ibu, pendekatan pengetahuan itu menjadi penting, bukan pendekatan mistis, bukan pendekatan klinik yang penting. Polisi misalnya tidak bisa menjadikan dalil argumentasi BAP perkaranya dengan penerawangan seorang dukun, tidak bisa itu Pak. Dia harus investigasi, harus ada uji balistik, uji forensik, harus lakukan itu saintifik, ilmiah. Nah, maka saya sayang sekali, kemarin kan ada kasus Pak, anak dosen kami itu hilang beberapa bulan, sampai hampir 2 bulan lebih, tiba-tiba ditemukan, kan ada itu yang heboh seluruh Banda Aceh, ditemukan di Gunung Pekanbaru sana, sudah di atas gunung, sudah jadi kerangka, itu ada kemarin itu kasus itu. Itu banyak orang kita iseng Pak, akhirnya yang jadi korban tengku-tengku tertentu. Tengku-tengku ini tengku-tengku hebat, datang ke tengku-tengku wajib kadar deh, anak lo nih Pak. Orang kita itu iseng, bahkan itu disampaikan di ceramah, itu kan bahaya itu. Ada yang mengatasnamakan Abu Fulan, Lun kali Lun tanya Mbak Abu Fulan, anak goknya menteng dek di Langsa ini. Ada Pak, itu saya nonton video YouTube. Apa polisi boleh menjadikan itu sebagai referensi?
Nggak bisa, nggak bisa Pak. Nah ini hati-hati. Orang kita itu latah, bukannya tunggu investigasi, sudah melakukan penerawang seperti itu. Akhirnya ditemukan bukan di Laksa Pak, di situ di Pekanbaru sudah jadi kerangka tengkorak, ya kan? Ya, kemudian baru dilakukan investigasi sama polisi, ya secara uji forensik macam-macam itu kan saintifik. Ya, sedangkan yang penerawangan tadi akhirnya basi sendiri, akhirnya malegro karung memegang dan waktu bicara percaya diri pula. Nah, seolah-olah dapat bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan nggak benar cara-cara seperti itu. Menyesatkan orang ya. Kalau kita mau banyak mengetahui ya banyaklah pelajari ilmu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga ini insya Allah dengan pengajian ini nanti kita akan masuk lebih dalam. Kita bisa membedakan mana yang dukun, mana yang ilham. Bisa bedakan nanti insya Allah. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat kepada kita semua. Dan semoga bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi wa fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.